Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji biha may yaqulun wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi bida'watihi fazal muti'un. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumi la yanfa'u malun wala banun. Amma ba'd, ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum lin nas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, limpahan puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan hidayah, taufik oleh Allah untuk mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah menerima semua kebaikan dan ketaatan kita di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga Allah berikan, Allah kucurkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam mendefinisikan hakikat kebaikan atau hakikat kesalehan tidak saja terletak pada aktivitas-aktivitas baik yang terkait dengan ibadah ritual atau ibadah mahdhah, tetapi juga menilai kebaikan atau kesalehan juga terletak pada sejauh mana seorang muslim memberikan manfaat baik kepada orang lain, atau dalam bahasa yang lebih populer, kesalehan yang dianjurkan oleh Islam bukan saja kesalehan ritual, tetapi juga kesalehan sosial. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 177, Allah Subhanahu wa taala jelas menyinggung tentang persoalan ini. Allah menjelaskan bahwa kebaikan itu bukan terletak pada ketika kita menghadapkan wajah kita ketika beribadah. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bahwa hakikat kebaikan atau hakikat kesalehan
bukan hanya terletak ketika kita menjalankan ibadah-ibadah ritual. Dalam konteks ini ketika kita menghadapkan wajah ketika sedang melaksanakan sholat. Begitu penjelasan para ulama tafsir. Tetapi kebaikan itu juga adalah pada ayat rangkaian selanjutnya adalah orang yang juga beriman pada Allah, pada malaikat, pada hari kiamat, pada malaikat, kitab, para nabi. Lanjutannya adalah wa atal mala ala hubbihi. Kebaikan juga terletak pada ketika dia mau menginfakkan atau mengorbankan, mengeluarkan sebagian harta yang dicintainya, yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan harta kita. Di dalam ayat ini disebutkan di situ ada orang-orang kerabat yang membutuhkan, ada orang-orang yatim, al-masakin, ada orang-orang miskin, kemudian ibni sabil, orang yang ada dalam perjalanan, wasailin, dan orang yang meminta-minta, wafir riqab, dan orang-orang yang sedang memerdekakan diri. Ini adalah komponen masyarakat yang sangat rentan, sehingga rentan sosial, sehingga disebutkan secara khusus pada ayat ini. Firman Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan bahwa kebaikan yang hakiki adalah ketika seorang muslim di samping memiliki ketaatan yang baik dalam ibadah-ibadah ritual, salatnya dijaga dengan baik, puasanya dijaga dengan baik, membaca Al-Qur'annya dijaga dengan baik, qiyamul lailnya dipelihara dengan baik. Tetapi pada saat yang bersamaan dia juga dituntut untuk menjadikan dirinya berdampak positif kepada orang lain. Ini yang disebut dengan muslim yang berdampak. Pada ayat ini dampak positif yang disebutkan adalah bagaimana dia menyisihkan sebagian hartanya bermanfaat untuk orang-orang yang rentan, sehingga perlu dibantu oleh kita. Ayat lain kita menemukan bahwa orang-orang mukmin yang sejati itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, dia tidak ragu-ragu dengan keimanannya, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ulaika humus shadiqun. Tetapi pada saat yang bersamaan dia juga menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Itulah muslim yang sejati, as-shadiqun, muslim yang ideal. Tentu kita akan menemukan ayat yang serupa dalam Al-Quran. Begitu pula Rasulullah menjelaskan tentang keharusan kesalehan ritual dan sosial ini. Ada seorang sahabat dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, anna fulanah," ada seorang perempuan atau ada seseorang, taqumul lail wa tasumun nahar. Orang ini rajin sekali ibadahnya, malamnya diisi dengan ibadah, siangnya diisi dengan puasa. Walakin tu'zi ziranaha bilisaniha. Tetapi orang ini, begitu dilaporkan kepada Rasulullah, pada saat yang bersamaan dia menyakiti tetangganya dengan lisannya.
Lalu bagaimana tanggapan Rasulullah? Kata Rasulullah, la khaira fiha, tidak ada kebaikan sama sekali pada dirinya. Min ahlin nar, bahkan dijelaskan dalam riwayat itu min ahlin nar, sebagai salah seorang penghuni neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ada dua tipe atau ada dua kepribadian pada orang yang dilaporkan tadi. Satu kepribadian, dia orang yang sangat taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dengan diisyaratkan dalam hadis itu taqumul lail, malamnya diisi dengan ibadah, qiyamul lail, wa tasumun nahar, siangnya dia berpuasa. Tetapi pada saat yang bersamaan dia punya sisi lain, dirinya tidak menjadikan berdampak positif untuk orang lain, tetapi dia menjadi orang yang berdampak negatif justru kepada orang lain, yaitu dengan cara menyakiti tetangganya dengan lidahnya, dengan lisannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penilaian Rasul yang mengatakan dia bukan ahli kebaikan, bahkan disebut min ahlin nar, ini menunjukkan bahwa tidak boleh seorang muslim itu hanya mengandalkan kesalehan ritual, tetapi pada saat yang bersamaan dia mengabaikan kesalehan sosial. Dalam hadis yang populer kita sering mendengar ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapakah yang bangkrut pada hari kiamat? Pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala menimbang amal kita. Ada dialog di situ antara Nabi dengan para sahabat, dan jawaban-jawaban para sahabat dinafikan oleh Rasul. Para sahabat, orang-orang yang bangkrut pada hari penghitungan amal adalah orang yang datang justru membawa banyak kebaikan. Dia bawa kebaikan sholatnya, dia bawa kebaikan zakatnya, mungkin juga dia bawa kebaikan hajinya dan sebagainya. Tetapi begitu dia mau mendapatkan imbalan dari kebaikannya, karena memang hari kiamat itu adalah hari pengadilan, ketika Allah memutuskan hak-hak antara kita yang tidak diselesaikan di dunia kemudian diselesaikan di sana. Lalu kemudian ada orang-orang yang mengajukan, yang protes kepada Allah Subhanahu wa taala karena orang yang bersangkutan punya kewajiban atau punya hubungan, punya urusan yang belum diselesaikan dengan dia. Ada orang yang mengadu dia, orang ini dulu pernah melakukan ini kepada saya. Dan yang mengadu bukan hanya seorang. Ketika ada seorang mengatakan saya mengadu, kalau gitu silahkan kebaikannya diambil. Ketika kebaikannya diambil sesuai dengan tingkat kezalimannya kepada orang lain, sementara yang ngantrinya masih banyak, yang menuntutnya masih banyak. Ketika kebaikannya habis, maka kemudian titah dari Allah Subhanahu wa taala adalah keburukan dari orang-orang yang pernah kita sakiti, kita zalimi, ditimpakan kepada orang yang melakukan kezaliman di dunia ini. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang bangkrut. Jadi kebaikan ritual jangan sampai dinodai dengan cacat-cacat kezaliman kepada orang lain, atau kesalehan sosial harus menjadi pelengkap atau tidak boleh dipisahkan dari kesalehan ritual. Al-muslimu, kata Rasulullah, orang muslim adalah man salima al-muslimun, orang yang lisannya, tangannya itu tidak sampai menyakiti orang lain. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan sebagai muslim berdampak. Ucapannya
selalu ucapan-ucapan yang keluar tidak menyakiti orang lain. Tangannya selalu berbuat positif, keberadaannya selalu memberikan rahmat. Kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang terbaik di antara kita adalah yang paling banyak manfaat kepada orang lain. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan yang hari ini sedang kita jalankan sesungguhnya adalah mendidik kita, mengajarkan kita untuk menjadi muslim yang berdampak. Hampir setiap aktivitas kita di bulan Ramadan ini memberikan dampak positif kepada orang lain. Allah dan Rasul menganjurkan kita untuk banyak sedekah di bulan Ramadan. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Di bulan Ramadan ini Rasulullah paling dermawan. Itulah bagaimana Ramadan mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi muslim yang berdampak dengan harta kita. Tapi dampak yang kita berikan, dampak positif yang diberikan oleh kita kepada orang lain tidak harus selalu dalam bentuk harta, karena tidak semua orang itu memiliki kemampuan yang sama. Maka prinsipnya adalah ketika kita berada dalam satu komunitas, maka keberadaan kita berdampak positif kepada orang lain. Maka boleh jadi mungkin dampaknya kita bisa berikan dalam bentuk pemikiran yang membangun, yang konstruktif. Bisa juga mungkin tenaga dan sebagainya. Apa saja yang bisa kita lakukan, prinsipnya adalah di mana saja kita berada harus memberikan dampak kepada orang lain. Mudah-mudahan Ramadan yang sedang kita jalankan ini bisa membentuk kepribadian kita menjadi muslim yang semakin berdampak, selalu memberikan, menebarkan rahmat, memberikan manfaat kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada wa kafa, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya wad din. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.